Ini satu-satunya bumi yang Allah sebut dalam Al-Quran bumi yang disucikan, Ayyil Muqaddasah, Ayyil Mutoro, adalah bumi Palestina. Ayat 21, 22, 23, 24 sampai 25 ini pas menceritakan ini satu dogma menyampaikan cerita tentang orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina, pas kondisinya sekarang. Da'aka fa in taghfir wa anta lidhaka aghlun wa in tatarud faman naraju siwaka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal awliya al arifin wal ulama al amilin wal qurra'i wal mufassirin wal hufadhi wal muhandisin was sahabati wal tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin sultanil awliya syahidi Abdul Qadir Jailani wa qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha wa arbatul malaikati sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina Israfil sayyidina Israil wa min jamil malaikati min hamalatil ardi ajmain wa arbatul sahabati sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa imatil arbatil mujtahidin al-kiram sayyidil anbiya wa mursalin nabiyina tamamina hawa alaihi wassalam summa ila hadratin minal awliya wal ulama was salihin min jami' wal ajmain minal awliya wal ulama was salihin fi andil wilayat summa ila hadratin syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina kiyaji yasra kiyaji yasyun kiyaji Bisri Haji Abdul Utama Mahal Kali Mustadur Rahmah Haji Masyhur Hamidun Haji Mansur Haji Ali Haji Abil Haji Abdul Haji Musin Alim wa min jami' ustadi man hadara fi hadhihi al-jama'a ajma'in qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhalikahum wa a'la darajatihim wa 'adda 'alaina min barakatihim وامطر علينا وسكرامتي مالي الوقت أنبائنا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأقربائنا وأصدقائنا وعمنا وعماتنا وخالتنا شيخنا وشيخ مشايخنا ولمن لو أنكر علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بليا ومغربها خصوصا Al-Mu'allif hadal kitab Al-Syekh Al-Alim Al-Allama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli wa Syekh Al-Alim Al-Allama Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti nafa'ana Allah bi'ulumi ma'alayna hasil maqasidana minal hadirin fi hadil jama'a bisirril Fatihat A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 Sepatan Timur Tangerang, Banten. Semuanya semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salam, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita jasmani dan rohani, zahir dan batin, sehingga kita terus bisa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan berharap semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Kita lanjut Al-Maidah ayat 21 sampai seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا
inna dakhilun. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini Nabi Isa yang menyampaikan kepada Bani Israel. Ya qaumi dkhulu, wahai kaumku. Ini asalnya kok ya qaumi. Ya. Ini kenapa umpamanya? Ya ini huruf nida. Kok ini seperti qauminya kok dibaca jar itu. Karena ini apa? Qaumi dimudhofkan dengan dhamir mutakalim wahid. Asalnya ya qaumi gitu. Iya-nya dibuang karena sesudahnya ada huruf mati itu untuk apa? Litakhfif, untuk memudahkan bacaan. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu. Nah, ini juga lagi definisi lagi ini. Udkhulu ya. Kalau ada di awal kalimat, ada hamzah yang enggak ada harokatnya ya. Ada harokat, ini dibaca adkhulu apa udkhulu apa idkhulu. Nah, jadi definisinya mudah. Mudahnya gimana? Yang kita lihat setelah huruf mati itu kalau harokatnya doma, oh berarti hamzahnya dibaca doma udkhulu. Kalau sudah huruf mati dibaca kasro atau fathah, dibaca hamzahnya dibaca kasro. Contohnya adalah idribu. Idribu. I'lamu. Ya qaumi dkhulul arda, wahai kaumku, masuklah kalian al-ardo, di bumi, al-muqaddasata, yang ayil mutahharata, yang disucikan. Allati, yang dimaksud ardal muqaddasah ini bumi yang disucikan. Ini satu-satunya bumi yang Allah sebut dalam Al-Quran, bumi yang disucikan, ayil muqaddasah, ayil mutahharah, adalah bumi Palestina. Berarti ayat ini pada ayat 21, 22, 23, 24 sampai 25 ini pas menceritakan, ini isinya apa? Satu dogma menyampaikan cerita tentang orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina. Pas kondisinya sekarang. Kaumnya Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, nyuruh pada kaumnya. Ini juga atas perintah Allah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi Palestina, ke bumi yang disucikan. Jadi Palestina adalah satu-satunya penduduk di muka bumi yang Allah nyatakan bumi yang suci. Kenapa? Karena di bumi tersebut berapa? 124 nabi ya, itu berasal dari bumi Palestina. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul hanya 315, dan 25 yang diyakini mayoritas dari al-ardhul muqaddasah, bumi Palestina. Jadi satu-satunya bumi yang Allah nyatakan al-ardhul muqaddasah adalah bumi Palestina. Kalau Mekah Madinah adalah apa? Tanah haram. Mekah tanah haram, Madinah tanah haram, makanya dinamakan Haramain, bumi yang mulia, tanah yang mulia, karena orang-orang yang masuk ke Mekah dan Madinah adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman dilarang masuk ke
ke Mekah. Mekah Madinah tanah yang mulia, sehingga apapun berbuat di sana tidak diperbolehkan, diharamkan. Membunuh orang nggak boleh di Masjid Madinah di Mekah, membunuh orang nggak boleh, melukai, bahkan melukai makhluk yang lain, membunuh hewan-hewan dengan sengaja pun tidak diperbolehkan. Dan inilah munculnya karena Masjid Madinah Mekah ini adalah masjid yang dimuliakan. Bahkan mencari barang hilang pun tidak diperbolehkan. Akhirnya timbul hadis Nabi, jangan mencari barang yang hilang di masjid. Itu asalnya di Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Makanya timbul akhirnya di tempat yang lain Nabi bersabda, jangan sampai kamu mencari barang yang hilang di masjid. Bahkan Nabi memberitakan kalau ada orang yang mencari barang yang di masjid, didoakan. Kan orang mendoakan yang jelek nggak boleh, dilarang. Tapi boleh ketika ada orang mencari barang hilang di masjid. Malah perintah Nabi, semoga Allah tidak menemukan, semoga barangnya tidak ketemu loh gitu ya. Kalau di luar masjid, boleh gitu ya. Nyari sandalnya hilang pak sandalnya hilang. Siapa yang sandalnya hilang? Saya pak. Di mana? Nyari boleh. Tapi kalau di dalam masjid, umpamanya kita di masjid umpamanya nemu ada ada emas 10 gram. Kalau ibu-ibu ketinggalan di masjid. Ketinggalan di masjid. Umpamanya gitu ya. Umpamanya. Itu kan bukan barang kita ya. Kemudian barang kita diambil tidak boleh. Gimana kalau kita ambil taruh di kotak amal? Kalau diambil nggak boleh, tapi kalau diambil bukan kita miliki tapi ditaruh di kotak amal boleh. Tapi kalau di dalam masjid atau tempat yang lain, barang yang bukan milik kita nemu ada yang diambil, jangan, karena itu bukan milik kita. Kalau pun pak ini punya siapa pak, ini punya siapa pak. Tapi kalau barangnya gede kan sayang pak ya, barangnya gede kan sayang. Pokoknya di luar nemu duit 500.000, dompet isinya penuh duit, kalau nggak diambil sayang. Kalau kita ambil itu milik orang lain ya, diambil, diamalkan, diumumkan. Jangan jangan dikasih orang. Kalau dikasih orang berarti kita ikut terlibat, termasuk umpamanya kita nemu barang di tempat keramaian, kemudian kita ambil, kemudian ditaruh di security atau dikasih orang, pak ini pak ambil pak, ini barang gede ini ambil. Berarti seakan-akan kita ikut terlibat dalam itu bukan milik kita tapi dikasih ke orang. Mendingan kita biarin aja, karena itu bukan milik kita, nggak usah diambil. Jadi Masjid Mekah dan Madinah adalah bukan hanya Ardul Muqaddasah, tapi tempatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di situ ada Ka'bah adalah tempat yang pertama kali dibangun, tempat ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Mekah, tempat yang diberkahi. Itu dibangun sejak zaman Nabi Adam, Nabi Adam. Nabi Musa perintah kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, masuklah kamu ke negeri yang disucikan Allah, itu Palestina. Allati kataba, yang sudah kataballah, yang Allah sudah menentukan, mewajibkan lakum kepada kalian, ay amarakum, artinya Allah perintah kepada kalian, bidukhuliya,
dengan memasuki al-muqaddasa, yang dimaksud ardul muqaddasa wa hiya Asyam. Syam ini berarti masuk wilayah mana aja nih Pak? Ya, iya pokoknya daerah yang di sekitar apa? Di sekitar Palestina, termasuk Yaman, Yordania, itu termasuk negeri Syam, ya, yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tartaddu, Nabi Musa perintah kepada mereka, wala tartaddu, kalian jangan mundur, ala atbarikum, aitan hazimu, jangan kalian mundur, wala al adbarikum, atas kekalahan kalian, jangan merasa kalah maksudnya. Khaufal adwi, kalian jangan mundur merasa kalah, takut dengan musuh. Kalau kalian mundur kembali, fatanqalibu khosirin, maka kalian nanti akan kembali dengan membawa kerugian yang sangat besar fi sa'ikum, dalam usaha kalian. Nah ini berarti apa ayat ini? Tentang menceritakan tentang apa? Kaumnya Nabi Musa. Karena sebetulnya Bani Israel itu, ini kalau kita ingat sejarah Pak ya, kita baca sejarah, ini adalah keturunan Nabi Yakub. Anaknya Nabi Yakub, ke-12 anak tersebut inilah yang menjadi cikal bakal Bani Israel, yaitu di antara daerah Palestina dan sekitarnya. Karena pada waktu itu di daerah Palestina dan sekitarnya itu terjadi paceklik, krisis ekonomi yang sangat panjang, ya, sangat panjang. Di Mesir adalah satu-satunya negara yang makmur yang pada saat itu yang menjadi raja Nabi Yusuf. Ya, ini kita menengok sejarah. Yang menjadi satu-satunya negara yang makmur dari Mesir. Akhirnya apa? Keluarganya, anak-anaknya Nabi Yakub disuruh merantau ke Mesir. Mesir, karena di Mesir ini negara kaya, lagi bagi-bagi apa? Lagi bagi-bagi makanan, istilahnya bagi-bagi sembako, karena negara sana lagi panen, lagi makmur. Akhirnya ke-11 anaknya Nabi Yakub datang ke Mesir, ya, datang ke Mesir, antri makanan. Ya, ini ingat kembali sejarahnya dari Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Wah, ini Nabi Yusuf tahu kalau ini saudaranya semua. Akhirnya supaya gimana? Mereka apa? Mereka bisa kembali ketemu lagi. Akhirnya apa? Diteror, dianggap mereka mencuri. Akhirnya disuruh kembali lagi dengan catat nanti adikmu bawa ke sini Bunyamin. Jadi pendeknya cerita, setelah kerajaan itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja, akhirnya ganti generasi, dipimpinlah apa? Karena nama Mesir itu ada raja yang jahat, ada raja yang makmur, raja yang baik. Raja yang jahat yaitu yang dipimpin oleh Raja Fir'aun. Akhirnya ke-12 anaknya Nabi Yusuf yang ada di Mesir, akhirnya apa? Ditindas oleh Fir'aun, dijadikan pembantu, dijadikan jokos kemana, benar-benar dijadikan orang yang tidak berguna. Akhirnya apa? Karena orang-orang Mesir tandul Bani Israel ada di Mesir, ditindas oleh Raja Fir'aun. Allah utus Nabi Musa supaya Bani Israel dikeluarkan dari Mesir. Dengan izin Allah, Bani Israel itu dikeluarkan dari Mesir, yaitu mulai awal ceritanya Raja Fir'aun. Jadi Bani Israel dihadapkan dua kesulitan. Ketika dia dikejar Raja Fir'aun dari tentara, di belakang ada Raja Fir'aun dan tentara, di depan laut, udah nggak ada jalan keluar.
Akhirnya apa? Dengan izin Allah, pertolongan Allah, laut bisa dibelah dengan mukjizatnya Nabi Musa. Setelah sampai seberang sana, akhirnya apa? Bala Fir'aunnya kemudian dimusnahkan Allah, dibinasakan Allah dengan izin Allah. Bani Israel selamat. Setelah diselamatkan dari Raja Fir'aun berkat pertolongan Nabi Musa, dalam kurun waktu yang tidak lama mereka kembali tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian dalam satu tempat menuju ke Palestina ini memenuhi hambatan di tengah perjalanan. Setelah di tengah perjalanan melalui hambatan, akhirnya ya orang-orang pengikutnya Nabi Musa tetap diajak oleh Nabi Musa tetap untuk bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sebetulnya yang mengantarkan Bani Israel kembali ke Palestina ini apa? Nabi Musa dan Nabi Harun belum sampai ke sana. Di tengah perjalanan di suatu tempat, akhirnya apa? Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Musa. Ya akhirnya apa? Mereka mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusnya ayat, qalu ya Musa. Nah ini kan orang-orang Bani Israel ini memanggil Nabi Musa aja dipanggil namanya, tidak ada sopan. Qalu ya Musa, mereka bertanya menjawab, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di Ardul Muqaddasah itu qauman, ada satu kaum jabbarinya yang kuat. Mimbakoya atin, yaitu kaumnya Mimbakoya atin, sisa-sisanya kaum Ad. Kaum Ad itu tiwalan yang tinggi gede, zawi kuatin yang punya kekuatan. Ya, mereka menganggap bahwa di Palestina itu masih ada kaum yang gede tinggi, mereka kuat karena itu sisa-sisanya kaum Ad. Kaum Ad ini berarti kaumnya Nabi Lut, Pak ya. Kaumnya Nabi Lut. Anggapannya mereka takut itu, Pak ya. Wa inna lan nadkhulaha, dan kami tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, sehingga mereka itu keluar dari Ardul Muqaddasah. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, jika mereka keluar dari bumi Palestina Ardul Muqaddasah, kami yang masuk. Tetap mereka beralasan tidak mau maksudnya disuruh ke bumi Palestina itu mereka diajak memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Mereka nggak mau, mereka takut. Takut apa? Takut kekalahan, takut malah dimusuhi mereka, dan mereka nanti akan mati di tengah jalan. Jadi orang-orang Bani Israel diajak masuk untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di bumi Palestina. Mereka tidak mau. Jadi pengennya enak gitu ya, pengennya enak. Qala menjawab Nabi Musa lahum kepada Bani Israel, rajulani minal ladina yakhafuna, ada dua orang laki-laki minal ladina dari Bani Israel, yakhafuna yang takut. Maksudnya takut apa? Mukhalafata amrillah, mereka mengingkari perintah Allah. Wahuma, siapa dua laki itu? Yusa wa Kalib, namanya Yusa dan Kalib.
minan nuqabai dari pemimpin alladzina ba'asahum Musa. Ada seorang laki-laki yang diutus Nabi Musa fi kasfi akhwalil jabairati, untuk membuka kondisi orang yang kuat. Nah, jadi Nabi Musa mengirim mata-mata 2 orang untuk menyelidiki kekuatan mereka yang ada di bumi Palestina. Dan kedua orang tersebut an'amallahu alaihima, Allah beri kenikmatan bil ismati, dengan menjaga kedua orang tersebut. Fakatama matola'a alaihi min halihim illa an Musa. Jadi kedua orang tersebut yang diutus Nabi Musa setelah dijadikan intel gitu ya, mereka tidak menceritakan kondisi kekuatan yang ada di Palestina, tidak disampaikan kepada orang lain, hanya disampaikan kepada Nabi Musa. Fa'afsau fajanibu udkhulu alaihimul bab. Nah, kemudian perintah Nabi Musa kepada mereka, udkhulu alaihimul bab, masuklah ke pintu gerbangnya di daerah Palestina itu. Kalau kamu masuk, fa'idha dakhaltumuhu fa'innakum ghalibun. Nah, fa'idha dakhaltumu, jika kalian memasukinya, fa'innakum ghalibun, kalian akan bisa mengalahkan mereka. Maksudnya apa? Kalau kalian benar-benar mau masuk ke sana untuk memperjuangkan agama Allah, memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah, kamu pasti nanti akan mendapatkan pertolongan. Pertolongannya apa? Bisa menyingkirkan mereka semua. Jadi redaksinya Al-Quran, kalau ada kalimat ida, ini sebagai janji Allah, dan janji Allah ini pasti akan terrealisasi. Kita lihat kalimat ida ja'a nasrullahi wal fatah. Apabila datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah, datang pertolongan Allah, wal fatah, dan terbukanya kota Mekah, nanti kalian akan menyaksikan banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata apa? Setelah Bumi Mekah bisa ditaklukkan, banyak orang-orang musyrik, banyak orang-orang kafir Yahudi memeluk agama Islam, bersyahadah kepada Nabi. Begitu juga fa'idza dakhaltumu fa'innakum ghalibun, kata Allah, jika kalian mau memasukinya al-ardul muqaddasah, menyebarkan agama Allah, takut kepada Allah, takut ngikuti ajakan Nabi dan Rasul Allah, kamu akan menjadi orang yang menang. Qala dzalika taqayyunan binasrillah. Nah, kedua seorang laki itu utusan Nabi Musa. Mana Pak Jujung? Kok nungguin? Mereka yakin pertolongan Allah akan datang. Kemudian di samping itu pesan Nabi Musa terhadap intelijen mereka yang harus disampaikan kepada orang-orang Bani Israel, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan kepada Allah fatawakkalu, kalian harus menyerah diri, tawakal. Jadi di samping kita sudah berusaha sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, ya udah kita tawakal kepada Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah. Jadi orang tawakal itu kalau kita sesudah ikhtiar, berusaha dan berdoa, baru kita tawakal kepada Allah. Berusaha ikhtiar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang
yang ada, pasti pertolongan Allah akan datang. Kalau tawakal kita hanya apa? Tawakal kita tanpa diawali dibarengi dengan usaha dan ikhtiar sesuai semaksimal mungkin, pertolongan Allah tidak akan berpihak kepada kita. Contoh umpamanya kita lagi pasang mau bangun masjid, pasang gambar masjid di tengah jalan, tapi tiangnya pakai bambu yang dibelah dua. Bambu dibelah dua, talinya hanya tali rafia kecil, gambarnya gede, dipasang di tengah jalan, tiangnya kecil. Kemudian satu lagi ada papan iklan, itunya kokoh, besi baja gede, dilas, ya tiangnya dua ini gede, tapi papan iklannya itu wanita telanjang, umpama nih Pak, jangan dibayangin ya. Setelah itu ada dua papan iklan yang dipasang ini, setelah itu ada angin kencang, kira-kira yang roboh duluan yang mana? Yang tiangnya bambu, walaupun itu gambar masjid, tetap yang gambar wanita telanjang tetap kokoh. Itu tujuannya, maksudnya artinya apa? Walaupun kita tahu udah kita pasang, sudah bismillah, mudah-mudahan kuat, nggak bisa, tetap usaha dan ikhtiar kita sesuai dengan kapasitas yang berlaku. Itu contohnya seperti wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah kalian harap berserah, ditawakal kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Nah, ini bagian daripada usaha, termasuk Nabi menyampaikan risalah kepada umat manusia, itu juga bagian daripada usaha. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a, jika Allah menghendaki semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, la amana jami'a, Allah menghendaki mereka jadi iman semua, bisa. Tapi ini semuanya bumi ini tujuannya buat ujian kita semua, termasuk para nabi itu sebagai diuji untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Allah nggak usah ngutus nabi dan rasul, dijadikan orang yang beriman semua bisa, tapi itu semuanya semuanya adalah ladang untuk bercocok tanam. Nah, nanti kita akan panen ketika di akhirat. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi jami'a, jika Allah berkehendak semua umat manusia ini jadi iman, bisa. Tapi jadi kita nggak ada usaha. Kembali lagi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, berarti termasuk ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah, senantiasa dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, nah ini yang lebih sadis lagi, apa itu pemikiran orang-orang Bani Israel ketika diajak untuk menyembah kepada Allah, diajak berjuang ke jalan Allah. Qalu, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami lan nadkhulaha, sama sekali tidak akan memasuki negara itu, daerah itu, abadan selamanya, madamu fiha. Nah, jadi selama orang-orang yang dianggap itu kuat, dianggap orang-orang yang akan menyingkirkan mereka, mengalahkan mereka itu
tidak mampu dikalahkan, mereka tidak akan mau masuk ke Ardul Muqaddasah selamanya. Gampangnya apa? Dia tidak mau diajak perang selamanya, nggak mau diajak perang untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak mau. Bahkan mereka mengatakan fadhab anta fadhab, pergilah anta engkau Musa, wa rabbuka dan Tuhanmu, faqatilah. Jadi faqatilah, maka perangilah kamu berdua. Jadi Nabi Musa dan Tuhannya suruh perang sendiri gitu Pak. Nabi Musa dan Tuhannya disuruh perang sendiri. Ini kan apa, bahasa yang senantiasa apa menusuk perasaan seorang nabi. Inilah memang kata kalimat-kalimat orang Yahudi Bani Israel seperti itu. Dalam ayat yang lain, kami tidak akan beriman, tidak akan beriman kepada engkau Musa sebelum kami melihat Tuhanmu secara nyata. Setelah orang-orang Bani Israel mengatakan seperti itu, diajak ke Bukit Tur Sina, kemudian mengangkat tangan, kemudian kepalanya disuruh diajak melihat ke atas. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Tuhan secara langsung. Mereka menghadap ke atas, begitu langsung disambar petir. Itu kalimat yang apa? Kalimat yang sangat pahit, yang sangat tidak enak didengarkan. Nah, dalam keterangan yang lalu itulah apa, orang-orang Yahudi Bani Israel mereka itu apa, ibaratnya anak kecil yang cerewet, yang bandel. Itulah anak cerewet yang bandel tapi disayang orang tua. Sayangnya orang tua dimanja. Selain itu mereka harus sering disentil, sering ditakut-takuti, bahkan sentilan orang tua itu menjadi kenyataan. Gambarannya diibaratkan seperti itu. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke Ardul Muqaddasah selamanya, selama mereka orang-orang yang dianggap menakutkan itu masih di situ. Jadi intinya tidak mau diajak perang, tidak mau diajak ikut terlibat di dalam membela agama Allah. Fadhab anta wa rabbuka faqatilah. Jadi ayat ini juga mengingatkan kepada kita jangan sampai agama kita dilecehkan orang lain. Kita tinggal diam. Sebagai simbol-simbol agama, termasuk para tokoh-tokoh kita, para ulama-ulama kita, mereka dicaci maki, dilecehkan, simbol-simbol agama dilecehkan, kemudian kita tidak ada reaksi apapun. Ini termasuk bagian daripada kalimat inti, ingatkan kita minimal ada perasaan kita tidak nyaman, perasaan kita tidak enak. Inna hahuna qaidun, inna sungguhnya kami hahuna di sini qaidun, duduk saja, anil qital. Maksudnya mereka tidak mau berperang, tidak mau berperang. Telah melihat kalimat seperti itu, alias orang-orang Bani Israel tidak mau mengindahkan perintah ajakan Nabi Musa. Nabi Musa kola mengatakan Nabi Musa hina idin pada waktu itu, Rabbi inni la amliku li nafsi wala akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sungguhnya kami la amliku, tidak memiliki kekuatan apapun. Nabi Musa menyampaikan seperti itu. Aku tidak mempunyai kekuatan apapun ya Allah, ila nafsi, hanya diriku wa akhi dan saudaraku.
wala amliku ghairahuma, dan aku tidak memiliki apapun selain kami dan saudaraku. Kami sudah ini taubatnya seperti Nabi Nuh, dakwah kepada kaumnya siang malam, dakwah siang malam ngajak pada umatnya, tapi tidak ada umatnya yang mau ngikut terhadap Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Musa menyatakan seperti kami sudah mengajak mereka. Kemudian Allah ingatkan lagi, wa ma alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan saja, tugasmu hanya menyampaikan saja. Mereka beriman atau tidak beriman, kamu sudah menyampaikan. Dalam keterangan sebelumnya surat Abasa, wa ma alaika alla yazakka, tidak ada celah bagi kamu Muhammad jika dia tidak mau membersihkan dirinya dari dosa. Tidak ada celah dan dosa bagi kamu Muhammad. Orang yang kamu ajak, orang yang kamu dakwahi tidak mendengarkan, tidak merubah apa amal solehnya. Yang penting kamu sudah menyampaikan. Kemudian fajburhum ala ta'ah, kata Nabi Musa kepada Allah, paksalah mereka untuk taat kepada engkau ya Allah. Fafruq, pisahkan bainana, antara kami, wa bainal qaumil fasikin, antara kami dengan orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa. Mereka sebetulnya beriman kepada Nabi Musa dan Allah, tapi disuruh berbuat baik, diajak kebaikan, mereka enggak mau, bahkan menentang. Akhirnya Nabi Musa ya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, pisahkan kami dengan orang-orang fasik. Akhirnya apa? Orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Bani Israel diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa di tempat itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu mereka tidak bisa kemana-mana, generasinya itu tidak bisa kemana-mana. Maksudnya apa? Orang yang sudah pernah mendengar dakwahnya Nabi Musa, mereka menentang. Bahkan musuh Nabi Musa diadab oleh Allah selama 40 tahun, berarti seumurnya dia mau kemana-mana nggak bisa, mau kemana nggak bisa. Contohnya dia mau pergi ke Tangerang umpamanya, ya, niatnya sudah buat mau ke Tangerang, begitu sampai di Tangerang, pikirannya sudah sampai Tangerang, ternyata yang dia tuju seperti sebagaimana dia di titik awal gitu, di titik awal tidak ketemu, seperti orang bingung. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun diwafatkan Allah di tempat itu dengan mendapatkan rahmat dari Allah, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani berada di tempat itu penuh siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ayat yang ke 26 ini ada misi Nabi Musa diteruskan untuk membawa Bani Israel ke bumi Palestina. Qala fa inna muharramatun wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sebelum taklim kita tutup, minta bantuan suratul Fatihah. Semoga jamaah yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah ini diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, mohon bantuan suratul Fatihah untuk kesembuhan
anak saya yang lagi dirawat di rumah sakit Pak ya, masih di rumah sakit. Kemudian ibu mertua saya juga saat ini lagi kondisinya nggak bisa apa-apa, dirawat di rumah sakit. Kemarin infonya sudah dibacain Yasin mertua saya Pak ya, bacain Yasin sudah nggak ingat, sudah nggak bisa melihat. Tadi sore saya komunikasi berada di rumah sakit, minta bantuan suratul Fatihah ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, diberikan kesembuhan, sehat kembali seperti semula bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma 'allamtana, 'allimna ma la 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal albabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizqi wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.